Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syariat Islam ini terdapat berbagai macam tuntunan dan aturan-aturan yang merupakan jalan dan pintu kebaikan bagi kaum muslimin guna meraih kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan yang akan kelak. Selain dari hal itu, syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya merupakan pembersih jiwa dari noda kebaikan, pembersih jiwa dari noda kejelekan, kesempitan dan penerang jalan bagi seorang hamba, serta terdapat kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Di antara pintu dan jalan kebaikan tersebut adalah pensyariatan salat malam, sebuah ibadah yang merupakan sifat dari orang-orang yang saleh, sebuah kenikmatan, sebuah kelezatan yang telah membuat sebagian kaum salaf mereka terbuai dengannya, seakan mereka tidak sudi untuk melepaskannya walaupun hanya sesaat. Thabit bin Aslam Al-Bunani rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, tidak ada kelezatan yang saya temukan dalam hatiku melebihi kelezatan salat malam. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, apabila malam hari telah datang, maka saya bergembira dengannya. Namun apabila siang hari telah datang, maka saya bersedih dengannya. Dan juga Abu Sulaiman Al-Bunani Ad-Darani rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, ahli ketaatan itu merasa lebih lezat pada malam hari daripada orang yang lalai dan kelalaiannya. Andai kata bukan karena malam hari, niscaya saya tidak suka untuk tetap hidup di atas muka bumi ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Secara umum, salat malam merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam ini. Di antara fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dan juga Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan adalah yang pertama, qiyamul lail. Salat malam merupakan sifat seorang mukmin yang mewujudkan hakikat keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang yang beriman kepada ayat-ayat kami adalah orang yang tak kala dia disebutkan, tak kala dia diperingatkan dengan ayat-ayat kami tersebut, kharru sujada, maka dia menyempurkan wajahnya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sabbahu bihamdi rabbihim, dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertasbih kepada Rabbnya, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidaklah menyombongkan dirinya. Tajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Lalu mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa takut dan rasa harap kepadanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka meminfakkan sebagai rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Yang kedua adalah salat lain, merupakan salat sunnah yang paling afdal setelah salat wajib. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu pada bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'da fardhah salatul lail, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu, salat wajib adalah salatul lail, salat pada malam hari. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Salat malam merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin, sebagaimana hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu riwayat Al-Tabari, Hakim, Al-Baihaqi dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril, suatu hari malaikat Jibril datang kepadaku, faqala, lalu dia mengatakan, ya Muhammad,
aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah engkau di atas muka bumi ini sesukamu, karena kamu akan mati. Wahai ma syi'ta fa innaka mufariqu, dan cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, karena kamu akan berpisah dengannya. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah engkau sesukamu, karena kamu akan dibalas dengannya. Wa'lam, ketahuilah, anna asyrafal mu'min qiyamuhu bil-lail, kemuliaan seorang mukmin adalah tak kala dia melaksanakan salat malam. Wa izzahu, dan keagungannya istidlalu 'anil nas, adalah sifat dia tidak butuh terhadap segala sesuatu yang berada di tangannya manusia. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang melaksanakan salat malam, salat tarawih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat, yaitu salat malam pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan bagi orang-orang yang beramal pada bulan Ramadan ini berupa ampunan dan pahala yang sangat besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sederetan kaum mukminin yang mereka beramal dengan amal saleh, di antaranya as-shalihin was-shalimat, orang-orang yang berpuasa dari laki-laki dan wanita. Kemudian yang ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Bersamaan dengan itu, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya kita adalah pelaku dosa siang dan malam, dan kita menyadari bahwasanya amal kita, bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit. Lalu karena itu, kenapa kita tidak bersemangat untuk menggapai janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada bulan Ramadan ini? Kenapa kita masih bermalas-malasan padanya? Fahris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah merasa lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang Allah ampuni mereka. Innahu lidzalika wal qadir 'alaih. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.